Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8. Hari ini kami akan membawakan materi PBL mengenai analisis pemilihan instrumen pasar modal, pendekatan teoritis dan praktis. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Huwaida Ginazara dengan NIM 64231945. Nama saya Salwa Septi Maharani dengan NIM 64231667. Nama saya Widiawati, 64231709. Yang pertama ada latar belakang. Pasar modal merupakan salah satu pilar penting dalam sistem keuangan yang berfungsi sebagai tempat pertemuan antara pemodal yang memiliki surplus dana dan pihak yang membutuhkan dana untuk berbagai keperluan, baik itu investasi, pengembangan usaha, maupun proyek-proyek lainnya. Di dalam pasar modal terdapat berbagai instrumen keuangan yang dapat dipilih oleh investor seperti saham, obligasi, reksadana, dan derivatif. Setiap instrumen memiliki karakteristik resiko dan potensi imbal hasil yang berbeda-beda. Selanjutnya ada pembahasan. Menurut Mardia dan Sari tahun 2021 dalam jurnal mengenai pasar modal didefinisikan sebagai sektor dari pasar keuangan yang memfasilitasi pembelian dan penjualan sekuritas jangka panjang, seperti saham dan obligasi yang digunakan oleh perusahaan untuk mendapatkan dana. Selanjutnya, adapun menurut Prasetyo dan Amelia tahun 2020 menyatakan bahwa pasar modal berfungsi sebagai mekanisme untuk mengumpulkan dana dari masyarakat yang surplus dan mendistribusikannya kepada pihak yang memerlukan dana, sehingga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Dan yang terakhir, menurut Hidayat tahun 2022, menjelaskan bahwa pasar modal memiliki karakteristik likuiditas tinggi, transparansi informasi, dan regulitas yang ketat yang membuat menjadi lingkungan yang aman dan efisien bagi investor. Selanjutnya ada jenis-jenis instrumen modal. Yang pertama ada saham. Saham adalah surat berharga yang menunjukkan kepemilikan atas suatu perusahaan. Pemegang saham berhak atas dividen dan memiliki suara dalam rapat umum pemegang saham. Yang kedua ada obligasi. Obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah untuk mengumpulkan dana. Yang ketiga ada reksadana. Reksadana adalah wadah yang mengumpulkan dana dari banyak investor untuk diinvestasikan dalam portofolio sekuritas seperti saham dan obligasi. Selanjutnya yang keempat ada derivatif. Instrumen derivatif adalah kontrak keuangan yang nilainya bergantung pada aset dasar seperti saham, obligasi, atau indeks pasar. Contohnya termasuk opsi dan futuris. Derivatif sering digunakan untuk hedging atau spekulasi. Menurut analisis dalam jurnal keuangan, instrumen ini dapat meningkatkan resiko tetapi juga dapat menawarkan potensi imbal hasil yang tinggi. Yang kelima ada exchange traded funds. ETF atau jenis reksadana yang diperdagangkan di bursa saham mirip dengan saham. Selanjutnya ada metodologi. Metode pengumpulan data. Yang pertama ada studi literatur. Melakukan tinjauan pustaka terhadap sumber-sumber sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, dan artikel terkait yang membahas tentang instrumen pasar modal. Ini bertujuan untuk mengidentifikasi teori dan konsep yang relevan untuk analisis pemilihan instrumen. Yang kedua ada wawancara mendalam. Melakukan wawancara dengan para ahli keuangan, manajer investasi, atau investor berpengalaman untuk mendapatkan wawasan dalam mengenai pemilihan instrumen pasar modal. Sama seperti menghadiri seminar literasi tentang pasar modal di BSI Kaliabang, ini dapat memberikan perspektif praktis yang lebih kaya. Selanjutnya, materi akan dibawakan oleh Widya. Ada teknik analisis dekrenatif. Teknik ini digunakan untuk mendeskripsikan karakteristik data yang diperoleh. Teknik analisis dekrenatif. Teknik ini digunakan untuk mendeskripsikan karakteristik data yang diperoleh dari survei atau kuesioner. Dengan analisis dekrenatif, peneliti dapat menggambarkan profil investor, referensi mereka terhadap instrumen pasar modal, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan investasi. Kedua, analisis regresi. Analisis regresi dapat digunakan untuk mengidentifikasi hubungan antara variabel independen, misalnya profil rasio, tujuan interaksi, likuiditas, dan variabel dependen,
dependen, pemilihan instrumen pasar modal. Teknik ini membantu untuk memahami sejauh mana faktor-faktor tersebut mempengaruhi keputusan investasi. Studi kasus, melakukan analisis mendalam terhadap studi kasus tertentu di mana investor atau perusahaan memilih instrumen pasar modal dengan sukses. Analisis ini dapat memberikan wawasan praktis dan strategis yang dapat diterapkan oleh investor lain. Next. Analisis instrumen pasar modal, kriteria pembelian instrumen, profil resiko. Setiap investor memiliki toleransi resiko yang berbeda. Imbalan hasil yang diharapkan, kriteria ini berkaitan dengan potensi keuntungan yang dapat diperoleh dari instrumen yang dipilih. Likuiditas mengacu pada seberapa cepat dan mudah suatu instrumen dapat dijual tanpa mempengaruhi harga pasar. Jangka waktu investasi, kriteria ini mempertimbangkan beberapa lama investor berencana untuk berinvestasi. Next. Kondisi pasar, pemilihan instrumen juga dipengaruhi oleh kondisi pasar saat ini. Diversifikasi. Kriteria ini melibatkan pembelian instrumen yang mampu memberikan diversifikasi pada portfolio investasi. Biaya transaksi, biaya yang terkait dengan pembelian dan penjualan instrumen juga menjadi pertimbangan penting. Next. Studi kasus yang pertama, pemilihan saham oleh investor retail. Profil resio, Budi memahami bahwa saham memiliki volatilitas yang tinggi, namun ia percaya bahwa dalam jangka panjang saham cenderung memberikan imbal hasil yang lebih tinggi dibanding instrumen lainnya. Kedua, imbalan hasil yang diharapkan. Dengan melakukan riset, Budi memilih saham perusahaan teknologi yang memiliki cetala pertumbuhan yang kuat. Ia memperkirakan potensi imbalan hasil yang lebih tinggi dalam 5-10 tahun di ke depan. Diversifikasi. Untuk mengurangi risiko, Budi tidak hanya membeli suatu saham tetapi membangun portofolio yang terdiri dari beberapa saham di sektor berbeda termasuk teknologi, konsumsi, dan kesehatan. Hasil setelah 5 tahun portfolio, Budi menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dengan imbal hasil tahun rata-rata mencapai 12%. Keputusan untuk berinvestasi di saham diimbangi dengan definisi terbukti mengutamakan. Next. Kasus kedua, pemilihan obligasi oleh investor institusi. Profil resio, PT Investama memiliki toleransi resio rendah dan lebih memilih instrumen yang dapat memberikan imbalan hasil stabil. Imbalan hasil yang diharapkan setelah melakukan analisis pasar, mereka memilih obligasi pemerintah yang memiliki peringkat kredit tinggi menjamin kembalian yang lebih aman. Diverifikasi, meskipun obligasi tidak seliquid saham, PT Investama memilih obligasi yang diperdagangkan di pasar sekunder sehingga mereka masih dapat menjualnya jika diperlukan. Hasil dalam periode ketiga tahun, obligasi yang dipilih memberikan pengembalian yang stabil dan PT Investama berhasil mencapai target pendapatan tetap akan diinginkan tanpa penghadapan fluktuasi pasar dalam nilai investasi. Next, selanjutnya dilanjut oleh Salwa. Kesimpulan. 1. Pentingnya pemahaman instrumen. Investor perlu memahami karakteristik setiap jenis instrumen pasar modal seperti saham, obligasi, reksadana, dan derivatif. Pengetahuan ini akan membantu dalam pengembalian keputusan yang lebih baik sesuai dengan tujuan investasi. 2. Pengaruh profil resiko. Profil resiko investor menjadi salah satu kriteria utama dalam pemilihan instrumen. Investor dengan toleransi risiko yang berbeda akan memilih instrumen yang sesuai dengan kemampuan mereka dalam menghadapi
volatilitas pasar. Diversifikasi portofolio. Diversifikasi merupakan strategi yang elektif untuk mengurangi resiko dengan menyebar investasi ke berbagai instrumen dan sektor. Investor dapat melindungi portofolio mereka dan fluktuasi harga yang tajam. 4. Analisis kondisi pasar. Keputusan investasi harus mempertimbangkan kondisi pasar dan faktor ekonomi yang sedang berlaku. Investor perlu melakukan analisis makroekonomi untuk menilai potensi imbal hasil dan resiko dari setiap instrumen. Lima, rekomendasi strategis. Untuk mencapai hasil investasi yang optimal, disarankan agar investor melakukan analisis menyeluruh dan terus-menerus mengevaluasi portofolio mereka menggunakan teknik analisis yang tepat seperti analisis deskriptif dan regresi dapat membantu dalam membuat keputusan yang lebih terinformasi. Dengan demikian, pemilihan instrumen pasar modal yang tepat tidak hanya tergantung pada jenis instrumen itu sendiri, tetapi juga pada pemahaman mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan investasi. Penelitian lebih lanjut dan pembangunan strategi investasi yang adaptif sangat diperlukan untuk menghadapi dinamika pasar yang terus berubah. Audio Jungle.